잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 고잉 Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, serta sebagai jurik daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Cara kerja sistem operasi bisa dipahami dengan jelas bahwa sistem operasi sebenarnya adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi. Dan kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Intinya, sistem operasi atau OS adalah sistem yang berada di lapisan pertama di mana memori hard disk diletakkan. Saat ini ada banyak sistem operasi yang dikenal diantaranya Linux, Windows, Mac OS, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi memang membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Di era yang serba digital ini, kita selalu dimudahkan dalam menjalankan setiap pekerjaan. Komputer juga menjadi barang yang wajib, tak bisa ditinggalkan. Mulai dari mengolah data, menjalin komunikasi, hingga mencari informasi. Bisa kita lakukan dengan komputer. Karena itulah penting untuk mengetahui apa saja komponen-komponen wajib dalam komputer yang menyebabkannya terus lancar beroperasi. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU, biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya.
Mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada software system. Software system terdiri dari 3 sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasannya sebagai berikut. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada program bantu utility. Program bantu merupakan suatu pemrograman yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa pemrograman PHP, Java, C++, dan sebagainya. Yang kedua ada software aplikasi. Merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu pengolahan kata, word processor. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasi ada Microsoft Word, Ami Pro, Word Perfect, dan WordStar. Selanjutnya, ada multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, menonton film, yang menampilkan gambar maupun audio. Contoh aplikasi ada Winamp, Audio Pro, Real Player, Sync, Jet Audio, dan masih banyak lagi. Komunikasi dan internet. Software aplikasi untuk komunikasi dan internet bisa menghubungkan banyak orang dalam jangkauan. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan contohnya ada Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mirc, Ikeki, dan lain-lain. Selanjutnya ada antivirus. Seperti namanya, software ini berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer, sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contoh aplikasi ada Avira, SMADAV, MKV, Norton Antivirus, Panda, dan lainnya. Selanjutnya ada pendidikan dan game. Software ini secara khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contoh aplikasi ada PC Globe, Bodyworks, Chance Adventure, Reader Rabbit, dan lain-lain.
Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Istilah brainware komputer ditujukan untuk orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer secanggih-canggihnya sebuah komputer, baik dari segi hardware atau software. Jika tidak ada brainware yang mengoperasikannya, maka fungsi hardware dan software komputer tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal. Berdasarkan tingkat pengoperasian komputer, brainware bisa digolongkan menjadi 1. Analis. Analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Seorang analis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu keahlian analisis, teknikal, manajerial, dan interpersonal. Keahlian analisis adalah keahlian dalam memahami kebutuhan proses sehingga seorang analis bisa mengidentifikasi sistem komputer apa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Keahlian teknikal adalah keahlian dalam memahami sistem informasi komputer dan teknologi. Keahlian ini mengharuskan seorang analis menguasai bahasa pemrograman, sistem operasi, dan komponen hardware. Keahlian manajerial adalah keahlian dalam mengendalikan proyek, sumber daya, faktor resiko, dan potensi ancaman. Keahlian interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dengan penggunaan sistem yang lain seperti programmer, administrator, dan user. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau biasa disebut juga sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator. 5. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Brainware tersebut bagian yang sangat penting dari sebuah sistem komputer. Hardware komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Jadi 3 komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Konsep antara perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, brainware adalah merupakan suatu konsep tunggal yang tidak dipisahkan satu sama lain. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam perangkat komputer. Lalu setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru dapat bekerja untuk membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan maupun pekerjaannya. Sekian dari Salawasana.